almarhum Bapak meninggal dikarenakan COVID, dan keluarga kami diisolasi karena kami tinggal serumah jadi isolasi seperti itu. Saat itu saya menangis gitu. Lalu adik ipar saya menyampaikan, hidup terus berjalan, Mbak. Perjalanan masih panjang. Boleh bersedih, tapi masih banyak yang harus kita lakukan. Halo teman jiwa, jumpa lagi dengan Jiwa Berdaya Podcast, podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Teman jiwa, pada episode kali ini temanya adalah tentang cinta, terutama cinta dalam keluarga. Hal ini dikarenakan beberapa minggu terakhir ibu saya sakit keras, dan dalam 3 hari ini sakitnya semakin parah seperti itu. Saya ikhlas dalam artian usia beliau sudah 72, jadi Bu Nurul sudah titik pasrah pada Allah. Semua orang pasti menginginkan orang tuanya panjang umur, sampai menikah, sungkem ke orang tua saat ijab kabul, lalu juga menimang cucu-cucu dari rahim kita. Semua orang pengen seperti itulah, panjang umur dalam keberkahan. Tapi kan usia orang mutlak kuasa Allah, dan kita hanya bisa berikhtiar, dan ikhtiarnya sebaiknya semaksimal mungkin. Bagi orang-orang yang terdekat dengan saya, Bu Nurul pasti paham betul betapa dekat sekali, intimate sekali, mesra sekali hubungan saya dengan orang tua, keluarga, almarhum Bapak, ibu saya, adik ipar, dan sepupu dan sebagainya. Saya cukup tidak hanya cukup ya, sangat family woman ya, alhamdulillah seperti itu. Tentang meninggalnya orang tua ini berat ya, karena apa? Karena saya akan berkisah tentang beberapa tahun lalu, sekitar 2020 saat COVID, tentang meninggalnya almarhum bapak saya. Saat itu almarhum bapak meninggal dikarenakan COVID, dan keluarga kami diisolasi karena kami tinggal serumah jadi isolasi seperti itu. Saat itu saya menangis gitu. Lalu adik ipar saya menyampaikan, hidup terus berjalan, Mbak. Perjalanan masih panjang. Boleh bersedih, tapi masih banyak yang harus kita lakukan. Dek saya. Ini adik ipar, mertuanya meninggal dunia, mbaknya bersedih karena bapaknya meninggal. Kok ngomong kayak gitu? Mana perasaannya? Mana empatinya? Tapi detik itu juga saya sadar, adik ipar saya adalah yatim piatu, teman jiwa. Yatim piatu sejak remaja. Kalau nggak salah ingat, sejak kelas 1 SMA atau kelas 3 SMP. Dua-duanya, bapak beliau meninggal, ibu beliau meninggal saat adik ipar saya SMA. Jadi melewati masa remaja, SMA, UAN, SBMPTN sendirian tanpa orang tua. Menikmati roller coaster kuliah S1 merantau tanpa orang tua. Ada masalah nggak bisa sambat, nggak bisa curhat ke orang tua. Jadi adik ipar saya berhak menyampaikan seperti itu, layak menyampaikan seperti itu. Hidup terus berjalan, Mbak. Perjalanan masih panjang. Masih banyak yang harus kita selesaikan. Tangis saya berhenti saat itu. Jadi saya berhenti nangis dek, karena dia sosok yang paling layak menyampaikan kalimat itu. Seperti itu. Adik ipar saya tuh Masya Allah. Pernah juga suatu ketika saya DM-an dengan teman PK 79, Mbak C, Mbak DC, DM-an seperti itu. Saya ngepost tentang nasihat-nasihat, wejangan, guyonan dengan ibu saya. Mbak D men-DM, keren ya ibunya mewejangi, menasihati yang sangat bijaksana, bla bla bla. Saya menyampaikan, iya Mbak, alhamdulillah ya Mbak, ibu kita
berwawasan yang positif, mewejangi hal-hal baik, menanamkan nilai-nilai mulia. Alhamdulillah ya Mbak. Mbak D itu menjawab, iya alhamdulillah, tapi ibu saya meninggal sejak saya kelas 2 SD Mbak Nurul. Dek, saya kaget gitu. Maka dari itu saya tuh kalau ke anak yatim piatu sangat kena ya hati saya. Karena sejak SMA tuh saya ikut organisasi eskul majalah sekolah. Itu ada via, ada honor dan sebagainya. Itu saya langsung sejak SMA tuh saya beli beli minyak goreng, mie instan, gula, kayak gitu, beras buat panti asuhan. Saat S1 juga menyumbang baju-baju untuk adik-adik di panti asuhan, buku-buku, itu terus saya kan kayak gitu. Dulu tuh saya tidak bisa membayangkan kehilangan orang tua itu sesakit apa. Jadi saya tidak pernah mencoba membayangkan aja dulu tuh nggak berani. Karena pasti sakit sekali gitu. That's why saya sangat menyayangi anak yatim piatu sampai suatu saat saya berdoa, kalau saya punya anak, saya ingin anak-anak saya bersaudara dengan sebanyak mungkin anak yatim piatu. Gitu. Itu ya teman-teman tentang kehilangan orang tua, karena perih ya, sakit sekali sampai meninggalnya bapak sampai detik ini tuh kadang-kadang masih nangis ya, masih sakit lah. Jadi masih ada lubang menganga yang tidak akan pernah tertutup seperti itu. Seperti orang naik gunung yang kehilangan bintang tujuan, bintang arah, mata angin seperti itu. Apalagi ibu saya, karena saat saya video call dengan ibu saya selalu menutup dengan love you too, itu setiap kali video call seperti itu. Saya mohon doanya supaya ibu saya sembuh, walaupun saya sudah pasrah total, tapi semoga beliau diberi kesembuhan seperti doa saya sejak saya S1. Semoga orang tua mendapat kesempatan untuk menimang cucu-cucu dari rahim saya. Walaupun untuk Bapak almarhum kesempatannya menimang cucu-cucu dari rahim adik ipar saya, Bu, tapi semoga ibu saya yang berkesempatan juga menimang cucu-cucu dari rahim saya. Saya mohon doanya, kalau teman jiwa berkenan membacakan Al-Fatihah 1 kali saja khusus untuk ruh Ibu Bu Nurul Ilahi. Terima kasih sekali bila teman-teman berkenan membacakan Al-Fatihah untuk Ibu Bu Nurul. Semoga apa yang Bu Nurul sharingkan ini bermanfaat. Sayangi kedua orang tua kalian. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada. Orang tua saya pun actually have some weaknesses. Sebelum semua menjadi kenangan. Hanya kenangan. Jadi manfaatkan momen sebaik mungkin bersama orang tua. Apabila teman jiwa ingin berkonsultasi maupun bekerja sama dengan Jiwa Berdaya, silahkan klik link yang ada di tombol deskripsi. Salam bertumbuh dan berdaya, salam teman jiwamu.